Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Citra Web Solution Teknologi bersama saya Yoga. Kali ini saya akan mencoba simulasi konfigurasi VPN dengan menggunakan RGEG 105 GWT dari Ruijiri. Nah, gimana konfigurasi dasar dan juga nanti implementasinya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat notif ketika kami upload video terbaru. Oke guys, di depan saya sudah ada satu topologi sederhana. Untuk saya akan melakukan simulasi VPN server di EG105 GWT. Kemudian sebelah kiri ini laptop yang akan saya gunakan untuk remote konfigurasi. Kemudian yang sebelah kanan saya ini adalah pura-puranya nanti sebagai server yang ada di jaringan lokalnya si GWT 105 ini. Nah, dari EG105 ini saya sudah hubungkan di WAN 0-nya ini ke internet yang warna kuning. Kemudian LAN 0 ini terhubung ke laptop yang sebelah kanan, yang di sana juga otomatis sudah ada DHCP servernya. Nanti akan saya tunjukkan di konfigurasinya teman-teman. Jadi konsepnya adalah nanti akan saya aktifkan sebuah VPN server di EG105 ini. Nanti kita coba akan lihat opsinya ada apa aja. Kemudian laptop saya yang sebelah kiri akan dial ke sini. Ya, ini pura-puranya road warrior teman-teman ya. Mungkin ada di area luar atau mungkin sedang mobile. Tapi karena ini simulasi, saya menggunakan alamat IP private nantinya. Kita akan cek nanti si EG105 dapat IP WAN-nya berapa. Nah, kemudian simulasinya adalah setelah nanti si laptop yang sebelah kiri ini VPN, sudah dial, sudah connect, maka nanti seharusnya dia bisa melakukan remote konfigurasi server yang ada di jaringan lokalnya si EG105 sesuai dengan gambar topologinya. Oke, kita akan mulai dulu. Yang pertama sudah nyala si EG105-nya dan kalau saya lihat indikatornya ini berarti sudah dapat internet juga. Untuk melakukan remote konfigurasi, saya akan menggunakan laptop yang sebelah kiri. Saya akan remote melalui WiFi-nya. Kebetulan WiFi-nya di sini kita akan coba lihat dia masih memancarkan WiFi yang default bawaan dari pabrik dengan SSID @ruiji, kemudian menggunakan 4 digit MAC address belakangnya. Kita akan connect ke sini. Oke, kemudian untuk bisa melakukan remote config, saya akan masuk ke alamat IP defaultnya, yakni 192.168.110.1. Nah, kebetulan sebelumnya ini sudah saya gunakan untuk konfigurasi teman-teman. Jadi initial config-nya, kemudian internet semuanya sudah dilakukan sebelumnya. Jadi passwordnya di sini sudah tidak password standar lagi karena sudah saya ubah sebelumnya. Nah, kondisinya sekarang seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari dashboardnya di workspace ini, kita bisa melihat ada satu klien yang dia menggunakan kabel ya. Kelihatan di sini ada namanya sebuah laptop dengan IP-nya adalah 192.168.110.2. Ini adalah laptop yang saya gunakan sebagai internal server. Jadi nanti dia menjalankan semacam kayak web server yang nanti akan saya coba akses melalui VPN-nya teman-teman. IP lokalnya adalah 110.2. Nih. Nah, ini dapat dari mana? Karena kebetulan sebelumnya di bagian gateway, kemudian kita bisa lihat di bagian LAN ini sebenarnya ada dua segmen, yakni 110 ini default VLAN, kemudian ada yang IP 111 ini di VLAN 2, dan LAN 0 itu kalau kita lihat di bagian port VLAN itu dia akan akses atau untagged default VLAN. Jadi ini kita bisa lihat kondisinya LAN 0 sekarang terkoneksi atau running ke laptop yang sebelah kanan saya ini. Nah, kalau kita lihat di bagian LAN DHCP client, kita bisa cek di sini juga. Ini IP-IP yang sudah didapatkan. Nah, kebetulan laptop yang sebelah kanan tadi itu saya sudah bikin namanya static IP ya. Jadi di sini ada listnya. Memang sengaja biar dia dikunci agar selalu mendapatkan IP 110.2. Jadi aksesnya nanti tidak berubah-ubah IP-nya di lokalnya.
Nah, kemudian bagaimana nanti kita bisa mengaktifkan VPN di EG105 GWT ini? Jadi sebenarnya walaupun dia kelihatan kecil, tapi fiturnya lumayan banyak teman-teman. Dan config-nya ada di satu dashboard yang mudah ya, si EG105 ini. Jadi kita bisa masuk di menu gateway ini. Kemudian kita geser ke bawah, ada menu namanya VPN. Sebenarnya di sini pilihannya banyak. Ada IP security, ada WireGuard, ada L2TP, ada PPTP. Nah, untuk lab kali ini, simulasi kali ini, saya akan coba menggunakan L2TP karena kebetulan secara default laptop saya bawaannya dia supportnya L2TP IPsec ataupun IKFV2. Jadi di sini akan saya gunakan L2TP plus nanti ada security IPsec-nya. Nah, caranya gimana? Untuk pertama kali kita akan aktifkan servernya dulu. Kita switch ya. Ini menjadi enable. Kemudian L2TP type-nya adalah server. Dan teman-teman bisa definisikan local IP tunnel. Ini nanti digunakan IP yang akan terpasang di sisi servernya. Contohnya saya gunakan IP 99. Kenapa saya gunakan ini? Karena IP ini belum dipakai sebelumnya. Jadi jangan sampai sama IP-nya dengan yang sudah segmen-segmen yang sudah dipakai di VLAN 1 sama di VLAN 2 tadi. Kemudian range-nya ini akan didapatkan oleh si klien dari 2 sampai 100 dan servernya saya pakai 11. Kemudian agar lebih secure saya akan aktifkan yang namanya IP security. Nanti di situ ada preset key-nya juga. Saya definisikan preset key-nya adalah rahasia 123, huruf R-nya gede. Kenapa ini harus gede? Karena di Ruiji itu ada satu ketentuan kalau kita bikin password seperti ini, itu dia harus ada uppercase-nya. Jadi harus ada kapitalnya. Yang lain biarkan default, kemudian kita klik save. Oke, kemudian setelah servernya ini berhasil disimpan, berhasil dikonfig, kita masuk ke bagian namanya VPN account teman-teman. Nah, VPN account ini adalah data username dan password yang nanti bisa digunakan oleh klien VPN kalau dia mau dial atau dia mau connect ke VPN-nya. Kita bisa tambahkan baru. Kemudian di sini kita bisa milih service type-nya. Jadi kita bisa pilih all, itu berarti username-nya bisa dipakai di semua jenis VPN yang ada. Atau kita kunci hanya untuk L2TP, ini juga bisa ya, tergantung nanti kebutuhan di lapangan teman-teman. Kita isikan username-nya, misalnya saya kasih namanya client 1, kemudian password-nya adalah client 123 misalnya. Nah, sekali lagi kalau di Ruiji itu harus ada ini ya, huruf besarnya ya, jadi kita ganti aja. Kemudian nanti di sini network mode-nya itu bisa kita pilih PC to router atau router to router. Ini sebenarnya tergantung dari topologi. Kalau misalnya nanti digunakan dari PC connect ke router, ya berarti kita pilih PC to router. Contohnya untuk Road Warrior, kemudian mobile WFA, WFH gitu ya. Itu kita bisa pilih PC to router. Atau kalau mau menghubungkan antar cabang, kita bisa pilih router to router. Atau ini istilah lainnya mungkin adalah site to site VPN teman-teman ya. Nah, karena akan saya coba untuk di laptop, saya pilih yang PC to router. Kemudian saya oke. Kita cek lagi di sini. Nah, kalau VPN servernya sudah running, kemudian username passwordnya di sini listnya sudah ada, maka selanjutnya kita akan coba di tahap pengujiannya teman-teman. Nah, tahap pengujiannya adalah nanti saya akan connect WiFi-nya bukan direct ke Ruiji-nya lagi, tapi akan saya koneksikan laptop saya ke gateway internal kantor. Karena ini satu jaringan routing sudah didapatkan di si EG105 ini. Kalau kita cek di EG105 di bagian WAN-nya, kita bisa cek di network, kemudian WAN. Nah, ini dia untuk internetnya di interface WAN-nya dia dapat IP-nya 192,
168.73.124. Nah, IP ini yang nanti kita akan gunakan untuk dial VPN dari laptop teman-teman sebagai VPN servernya. Ini boleh kita copy aja. Oke. Selanjutnya saya akan lakukan konfigurasi di sisi laptop untuk nanti bisa dial ke EG105 yang sudah saya aktifkan VPN servernya tadi. Saya minimize ke sini biar kelihatan. Kemudian saya geser koneksinya ke WiFi namanya CST, ini internal kantor. Yang mana internal kantor ini sudah routing semuanya. Jadi saya seharusnya bisa lakukan ping ke arah 73124 ini. Nah, kalau nanti di lapangan beneran ya, nanti teman-teman pastikan apakah publiknya ini bisa di-ping dari luar atau tidak. Ya, jadi nanti kita bisa cek dulu dengan melakukan ping ke arah alamat IP publik dari VPN servernya. Nah, kalau ini sudah, saya akan lakukan konfigurasi penambahan VPN klien di laptop. Kita add, jenisnya adalah L2TP over VPN. Oke, konfigurasi di laptop nanti mungkin sedikit berbeda ya antara operating system 1 dengan OS yang lain. Jadi kebetulan saya menggunakan iOS, macOS ya. Jadi nanti kita bisa set VPN-nya di sini. Kita add configuration, namanya atau jenisnya adalah L2TP over IPsec. Kemudian kita kasih nama di sini displaynya. Misalnya Rigi Pusat gitu ya. Rigi Pusat gitu misalnya. Kemudian server address-nya ambil dari sini. Iya, 192.168.73.124. Sudah saya copy sebelumnya. Untuk account name-nya ini adalah VPN account yang tadi sudah kita buat di bagian konfigurasi VPN account ya teman-teman ya, di Ruijiri-nya. Tadi saya kasih nama klien 1, kemudian passwordnya adalah klien 123, C-nya gede. Kemudian untuk share secret IPsec-nya itu adalah rahasia 123. Nah, kalau di Windows mungkin kita bisa langsung mengarahkan gateway-nya agar lewat VPN servernya. Tapi teman-teman kalau mungkin di Linux atau mungkin di macOS, kita ada opsi di sini untuk bisa mengirimkan semua traffic itu melalui VPN connection. Jadi di sini silahkan bisa diaktifkan. Kalau sudah kita create, namanya adalah ini VPN Rigi Pusat. Sekarang kita coba koneksikan. Kita bisa lihat di sini statusnya dia sudah connected. Kemudian kalau kita cek, oke, di sini kita bisa lihat statusnya sudah connected. Dan kalau kita coba cek, misalnya kita coba buka terminal, kita akan coba cek IP-nya dapat berapa. Ini saya timpa di sini sebentar teman-teman ya, untuk ngecek IP-nya. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah sendiri untuk PPP
Ini dapatnya IP-nya adalah 992, kemudian servernya dia pakainya 991. Ini seperti konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan di EG105-nya. Nah, kita akan coba yang pertama, apakah bisa nanti si EG105 ini kalau saya refresh, kita akan coba ya, kita refresh apakah dia masih terkoneksi. Ketika saya terkoneksi ke WiFi eksternal, ke CST ini, kemudian VPN-nya sudah jalan, maka ketika saya akses lagi di 1101, konfigurasinya bisa kita lakukan. Kita akan coba akses ke IP VPN-nya 99.1, apakah bisa atau enggak. Nah, ternyata bisa kebuka. Kita coba masukkan passwordnya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ketika nanti VPN-nya sudah terkoneksi dan kita sedang ada di luar dan teman-teman pengen coba remote config untuk routernya yang EG105 sebagai gateway ini, kita bisa langsung akses ke alamat IP dari VPN servernya, yakni 99.1 kalau di lab ini. Jadi nanti kita juga bisa melakukan konfigurasi walaupun kita sedang tidak berada di kantor. Ini coba saya maksimas lagi teman-teman ya. Nah, pengujian kedua adalah saya akan mencoba mengakses server yang ada di jaringan lokal. Jadi tadi laptop yang sebelah kanan ini pura-puranya jadi server ya teman-teman. Dengan IP-nya kita bisa lihat di bagian depan. Nanti kita bisa masuk di gateway, kemudian di LAN ini. Tadi kita bisa lihat di situ ada IP 192.168.110.2. Nah, kita akan coba akses tampilan webnya melalui browser yang ada di sini. Oke, ini adalah tampilan dari web server yang ada di jaringan lokalnya EG105. Jadi ini pura-puranya kita sedang ada di luar, kemudian laptop ini ada di jaringan internalnya dari kantor kita. Nah, kalau tampilan sebenarnya tergantung teman-teman server apa ya. Nah, di sini kita coba contohnya aja cuman monitoring server gitu ya. Dan kalau kita coba trace ke IP tersebut, kita coba trace root 192.168.110.2. Nah, kita bisa lihat dari laptop kita diarahkan dulu ke 99.1, kemudian langsung menuju ke 110. 99.1 ini siapa? Ini adalah router EG105 yang sebagai gateway utama yang ada di sini. Sebagai admin jaringan, kita juga bisa melakukan monitoring siapa-siapa saja VPN klien yang sudah terkoneksi. Jadi kalau kita remote di EG105 ini sebagai VPN servernya, kita bisa masuk di gateway, kemudian masuk di bagian VPN. Nah, kita masuk di jenis VPN apa yang sekarang sedang aktif. Jadi kalau tadi saya coba itu L2TP, jadi kita bisa cek di L2TP. Kemudian kita bisa lihat klien yang sudah terkoneksi itu di bagian tunnel list ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Username-nya adalah klien 1, EG105-nya sebagai server, kemudian lokalnya dapat 99.1, kemudian untuk kliennya, VPN kliennya itu dia dapatnya 99.2 dan dia dialnya dari IP 76165. Ini IP asli dari laptop saya teman-teman. Kebetulan memang kita bermain di IP private ya, jadi ini laptop saya 76 sekian, routernya 73 sekian, ini di internal kita sudah di routing, jadi bisa ngobrol. Tapi nanti kalau di jaringan aslinya, di public, berarti teman-teman harus langganan ISP yang memang memberikan alamat IP public. Nah, bagaimana kalau misalnya IP publiknya itu dinamik teman-teman? Di EG105 itu juga disediakan ada layanan atau service dynamic DNS.
Yang ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman kalau langganan IP publiknya itu gonta-ganti atau dinamis, kadang dapat A, kadang dapat B gitu ya, yang bukan dedicated gitu ya. Nanti kita bisa gunakan layanan ini, dan ini kalau kita lihat sebenarnya dia ada beberapa service. Yang pertama dari NoIP ini. Jadi teman-teman harus punya akun di NoIP DNS dulu. Nanti dimasukkan di sini username sama passwordnya. Kemudian ada juga yang lain nih. Ada din.com, ada Cloudflare, ada Alibaba dan sebagainya, bisa teman-teman manfaatkan untuk register DNS dengan menggunakan alamat IP publik yang terpasang di RIYI 105 punya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi percobaan saya melakukan simulasi konfigurasi VPN server di EG105 GWT, yang ini juga mungkin bisa diimplementasikan di seri EG yang lain. Seri EG itu adalah seri Easy Gateway yang didesain oleh Luigi RIYI untuk bisa dijadikan sebagai core router jaringan yang ada di tempat kita semua. Jadi fiturnya lumayan lengkap, ada untuk pemblokiran aplikasi di handphone, ada juga web filtering, dan juga ternyata ada VPN server maupun VPN client yang bisa kita gunakan untuk mempermudah manajemen jaringan kita. Buat teman-teman yang pengen juga implementasi Luigi RIYI di jaringan teman-teman, jangan lupa langsung aja kunjungi di citrayam.com, karena kita menyediakan dari seri router, dari seri AP dan juga switch, semuanya ada di sana. Atau teman-teman juga bisa cek di marketplace sayangan teman-teman semua. Cari aja nama tokonya adalah Citra Web. Terima kasih sudah nonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan langsung bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini juga ke penggiat jaringan yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.